silahkan kalau mau kita lakukan secara tertulis. Sudah minta pelaporan secara tertulis kepada Pemdes, itu sudah kita layangkan 3 kali dengan bukti nota terima sudah ada. Tetap tidak diberi dengan acuan bahwasanya harus izin dulu inspektorat dan kecamatan. Dan hari ini juga Pak Inspektorat juga hadir, dari kecamatan juga hadir. Saya mau jawaban yang tegas. Apa memang seperti itu mekanismenya, kita warga meminta LPG harus izin inspektorat dan kecamatan? Pengawasan itu bisa dilakukan oleh lapis-lapis dari masyarakat. Cuma kalau terkait SPJ, itu yang pertama tinggal, yang kedua inspektor. Jadi warga itu misalnya kalau melihat ada bisa melaporkan, nggak bisa kalau minta SPJ lagi. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Bisanya kalau melihat ada kecurangan, silahkan dilaporkan secara tulis. Kalau LPG itu seharusnya kan diberikan kepada masyarakat. LPG bukan inspeksi tadi. Kalau terkait realisasi anggaran, memang begitu. Setelah ketentuan harus dipublikasikan. Jadi anggaran, realisasi anggaran itu harus. Tapi kalau terkait bukti-bukti SPM Assalamualaikum membedakan makin tahu karena itu kan laporan realisasi jadi pokoknya dari itu Terus sedikit gambaran saja Pak, saya itu mau tanya karena banyak pertanyaan yang datang kepada saya, dan sampai saat ini pun kami juga tidak bisa menjawab di masyarakat, di aliansi dan lain sebagainya. Saya pun tidak bisa menjawab karena apa? Karena begini pertanyaannya. Menurut saya Mas, proses pemeriksaan itu seperti apa? Dengan realita BUMDes yang tidak punya laporan pertanggungjawaban dan direalisasikan dana hampir setiap tahun diperiksa inspektorat sampai 2024 tidak punya laporan pertanggungjawaban, kok terus bisa lolos gitu Pak. Mungkin sedikit penjelasan dari Bapak bisa nanti saya ceritakan kepada masyarakat yang bertanya kepada saya, yang menitip pertanyaan kepada saya. Ini kalau sekedar balik jawab pemeriksaan inspektorat itu berdasarkan tema. Tahun ini tema apa? Tahun berikutnya tema apa? Jadi tidak seluruh pertanggungjawaban di desa itu kita periksa. Setahu saya, BUMDes itu beberapa tahun terakhir itu memang tidak masuk dalam tema pemeriksaan, sehingga kemungkinan itu tidak terungkap kecurangannya, karena memang tidak masuk dalam kalau istilahnya ruang lingkup pemeriksaan. Kalau memang BUMDes tidak masuk ketahanan pangan, kita bicara ketahanan pangan. Saya yakin kalaupun tahun ini tidak, tahun depan pasti periksa, pasti masuk tema ketahanan pangan, karena kita fokus kemarin di COVID-19. Ketahanan pangan dengan banyaknya yang tidak melalui musdes, dengan banyaknya ini seperti program 22 yang diwujudkan peternakan kambing domba, justru yang memelihara bapak-bapak perangkat. Terus meskipun sekarang sudah dikembalikan ke warga, tapi dulu itu kan dikelola sama bapak-bapak perangkat. Ngoten itu kok juga bisa lolos, masuk pulau ini. Seperti apa pemeriksaan dari inspektorat mengenai katakanlah tema ketahanan pangan ini? Jadi tidak semua tim itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi ada yang bisa menentukan mungkin yang bisa memenuhi. Karena memang Pak, di kami itu sangat atas waktunya untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga kalau sampai menelusuri sampai ke penerima itu mungkin terlalu memakan waktu dan membutuhkan SDM yang banyak, sehingga kalau saya lihat beberapa laporan teman-teman saya juga muncul juga beberapa semuanya